dia. Dia yang membuat Baxia bakal kesulitan untuk berhadapan dengan Martis. Dan Matrix ban. Tadi Melisanya udah di ban juga. Tapi Kari masih agak open ya sebenarnya. Kalau emang mau dipakai buat mastiin dia bisa langsung habisin HP bar dari Martis pas lagi tengah-tengah fight. Sebenarnya bisa-bisa aja tapi emang resiko. Karena emang itu hero yang cukup gampang di pick off. Melawan Blazing Duet, melawan Martis kayaknya agak bahaya sih. Ya, ada Brody juga ya untuk opsi-opsi buat marksman-nya. Atau bahkan Leslie sih. Kalau ngeliat Leslie ini ada loh. Leslie lawan Cloud ya tinggal teknis dari playernya tapi Wen yang muncul. Dan ini aku suka banget sih untuk Wen-Wen-nya. Karena Needles in Flower-nya akan menyelamatkan diri dia nanti kalau semisal ya bakal dikejar-kejar. Atau terkena dari puppet string-nya atau bahkan dengan emblem set yang baru. Dengan attack speed dari emblem marksman. Itu yang membuat Wen sering muncul sekarang. Dan emang potensi kaitingnya bagus banget ya. Apalagi melawan hero fighter seperti Martis. Melawan hero-hero yang jaraknya lebih pendek begini sebenarnya oke. Tapi buat Bigetron sekarang komposisinya tuh ada pick off tapi juga kite back. Dan takutnya tuh mereka pas lagi mundur semua, ntar front nya ketinggalan. Ya. Dan mid laner sekarang. Kufra dan Terizla. Mid-nya ternyata adalah Angela. Jadi kalau kita melihat di sini magic damage-nya ini nggak terlalu besar sebenarnya untuk RGPH. Jadi bisa difokuskan nanti untuk defense item bagi Bigetron Alpha. Mereka bisa mainin Steel Like Dreadnought Armor atau mungkin dengan satu antivirus ini udah lumayan membantu nanti untuk pemain-pemain Bigetron Alpha. Masih dengan last pick terakhir, apakah ini adalah jungler Pakito atau Soriso tetap ya dengan permainan bagus mereka juga tadi. Siapa yang jadi jungler? Pick Misteri. Kenapa sudah pindah? Tiba-tiba Sorizo jadi Super Ken. iya. Soriso jadi dirinya sendiri gitu. Sorizo menjadi main Sorizo. diri sendiri iya. Muncul di Land of God. Pakito main Sorizo. Iya, Main iya, Sorizo. iya, iya, Pakito iya. main Sorizo. Super Ken main apa dong? Kalau begitu ya. Tapi ini jadi Pakito jungle ya? Pakito Di tangan-tangan super kan? Xbox? Xbox? Wah, baru dapat info kita. Ternyata X-Borg ya yang dipakai oleh Sorizo. Wow, alright. Pick menurutku oke juga sih. Itu jarang kelihatan tapi ya dengan bantuan emblem-emblem dan juga dengan debuff-nya itu bisa banget. Oke, kita sudah menyelesaikan kali ini. Ben and Big untuk game yang kedua, skor sementara 1-0 untuk Bigetron Alpha. Langsung saya kembalikan ke caster-caster yang sudah bersiap-siap di sebelah sana. Pak Pulung dan juga Aul. Silahkan. Terima kasih Mas Gera Rashid dan juga Om Wawa. Apakah penasaran akan ada Pakito bermain Sorizo? sebuah ungkapan dan kita kaget terdengar di sini ya. Kaget banget ya. Padahal kalau dulu kan gue pernah kebelit itu one dengan ini ya Skylar kalau nggak salah ya. Dan sekarang ada lagi ya udah kalau gitu kita mau nanya ke Istora 1 sama atau 2-0? Enggak kedengaran tuh sampai atas ini 1 sama atau 2-0? Oke kalau begitu sekali lagi Istora Senayan mana semua banggatnya? Wow. Istora Senayan terlihat memerah ya. Betul. Pasti akan mengirimkan semua semangat dan doanya untuk tim kesayangannya masing-masing. Tapi untuk kali ini 1-0 yang sudah diamankan oleh Bigetron Alpha. Ini akan menjadi match point untuk mereka. Dan ternyata ada X-Board dari Sorizo. Apakah ya? Sorizo X itu X-Board? Wah. What? Iron Hook-nya mendapatkan satu monster jungle yang tadi sempat ingin dilumat habis oleh pemain dari RSG. Yap, dan ini perdana ya, kita udah lama banget gak ngelihat X-Board. Dan walaupun dengan adanya Pakito kembali di tangan dari Bigetron Alpha, sekarang sudah beralih fungsi. Yang tadinya di area XP, sekarang ada di jungle. Tapi sebenarnya Superfin masih coba untuk menyelamatkan nih invasi-invasi jungle yang sudah dilakukan oleh Demon Kite. Yap. Masih membutuhkan waktu dan sejauh ini Aras GPH mereka bangkit. Mereka merubah strategi untuk lebih agresif lagi. Sementara di bawah, Eman Cloud adalah salah satu hero yang bisa banget kalau cek one-one. Tapi Iron Hook-nya connect Eman. Eman memiliki tangan yang sangat-sangat cepat hingga membuat dirinya pun masih bisa pergi dari tersebut. Tapi sekarang ada Light yang malah hampir saja terkurung sendirian di area tersebut. Yap, yang kita tahu Pakito ini nggak terlalu punya mobilitas yang cepat kayak Baxia ya di game yang pertama. Jadi
tidak terlalu terlihat agresif dari Bigetron Alpha, walaupun Light kali ini yang akan coba ditangkap dan dipaksa mengeluarkan satu buah flicker. Dan Iron Hook yang masih belum sampai ke target yang dituju. Yap, Super Ken dengan membawa satu killing spree-nya ya. Sebenarnya dengan apapun yang udah dia bawa, belum lagi di bagian dalamnya, nanti dia akan tambahin apa. Itu dia dari enaknya dan nikmatnya set emblem yang sekarang. Betul. Dari talent, sub talent, dan juga core talentnya. Betul, tapi dari arah GPH, mereka nggak punya hero range. Yep. Mereka bakal coba untuk main agresif, mereka bakal coba untuk nabrakin. Dan ini yang udah kelihatan juga, agresivitas di early game membuat dari arah GPH mereka bisa mendapatkan keuntungannya dan bahkan Turtle pun disecure tanpa adanya kontes sama sekali. Ini magical damage-nya mungkin yang masih bisa ditahan sedikit ya, dikit doang lah. Karena ada perbedaan gaya permainan pasti dengan adanya Aqua yang emang untuk sekarang taruh sebagai mid lane. Iron Hook barusan masih berhasil digocek lagi dengan satu Battle Mirror Image. Tapi sekarang di bagian tengah ada beberapa player udah set up dan Finn pun sudah on position. Yap, mencoba untuk menjaga ya, ngasih dirinya sebagai teritori nyaman untuk Super Ken bisa mendapatkan ke arah purple buff-nya. Iya. Tapi bisa dihindari, sama-sama bisa menghindar. Dan kadang kalau main Angela ini bisa jadi tricky. Bisa Kenapa? jadi lebih sustain, atau kalau misalkan dari tubuh aslinya ditumbangin, itu bisa jadi buy one get one. Iya, sama kayak kehidupan Mbak. Apa? Bu, di saat kita punya hubungan bisa membuat kita menyenangkan ataupun ya menyakitkan. Udah begitu doang. Karena ujung-ujungnya mengecewakan. Iya. Biasanya begitu. Bisa jadi kayak begitu, banyak hal ya soalnya. Banyak, udah sering terjadi ya. Tapi harusnya hasil tidak mengecewakan ya, kita harapkan. Betul. Dan dari Bigetron Alpha mereka masih menunggu momentumnya terlebih dahulu. Sejauh ini terlihat sangat-sangat hati-hati tanpa adanya first blood di menit yang ketiga. Tapi Super Ken ada double jab menuju ke arah Demon Knight dan Light. Sudah siap siaga, ada hard guard yang mau dikeluarkan oleh Aqua tapi diurungkan niatnya melihat Super Ken sudah berlari mundur. Yap, sementara untuk Saken sendiri masih sangat aman di bagian bawah. Kufra belum banyak melakukan rotasi. Padahal 1-1 ketemu Kufra, puyeng Bu. Wajib jalan kaki, lu mau lompat, ya lu malah jalan di tempat. Lompat-lompat di situ aja. Iya. Yap, dan sebenarnya kalau kita bisa lihat di arah top lane ya, Sorizo yang udah kepok terus-terusan, Piraga armornya juga dihilangkan terus-menerus. Satu Idih. lagi, dapat loh itu gold crab, mancingnya mancing kepiting ya. Bener-bener gimana ya, sedikit lagi orang bisa menggapai, ujung-ujungnya datang. Datang. Iya, Ya, Finn ini udah kayak realitas tau. Apa tuh? Udah kayak realita, ya emang ngegagalin aja orang udah mau dikit diambil. Dikit diambil. Disalip ya. Disalip. Tapi Moreno punya hard guard curian Yap. Om. Nanti yang akan bisa membuat dari segi team fight-nya makin lebih kuat lagi. Tapi kali Betul. ini Last Insanity sudah dibuka. Yap, Last Insanity ada aja ataupun pergerakan di mana Moreno udah berhasil masuk ke dalam tubuh dari Sorizo, tapi Sorizo sedikit lagi efisiensi, Sorizo masih berhasil selamat, tapi Demon Knight udah mulai membalaskan keadaan lengkap kali ini bersama dengan Aqua yang ada di dalam tubuhnya. Yap, dan benar-benar ya dibalesin lagi keadaannya dan arah GPH mereka mendapatkan keuntungan Wah. di early gamenya dengan ada dua Turtle dan bahkan Flicker dipaksakan untuk keluar karena Super Finn dan Saken sudah bergerak menuju ke arah bawah. Wait, satu Tyrant Revenge, satu Tyrant Revenge yang berhasil mendorong, tapi sekarang Bloodhound ya! Bahkan sekarang udah ada satu lagi. Pergerakan lewat crossbow of tank memang dari Finn. Walaupun dirinya emang harus dihilangkan dari tersebut, tapi setidaknya dia berhasil untuk membawa satu orang bersama dengan tubuhnya. Dan Eman mencoba untuk bisa mengejar lagi ke arah Saken, walaupun sekarang ada Demon Knight pula dengan Asura Aura. Belum lagi dengan ada satu Mortal Coil, bahkan penalty zone yang hanya membuat tanah dari Land of Dawn retak di area bawah. Yap, tidak berhasil untuk mendapatkan target yang dituju. Aqua masih bersikeras untuk bisa mendefense outer turret di arah top lane. Tapi Puppet of the String-nya masih bisa dihindari dengan cukup baik. Dan untuk sejauh ini goldnya udah makin sempit lagi dari perbedaannya. Dan bahkan Bigetron Alpha slow but sure udah mulai menyalip. Ini luar biasa sih, cuma tadi ya, kalau kita tadi lihat pertukaran ini ada sebuah macro play yang emang terlihat ataupun dilihatkan oleh Super Finn ya. Dia tahu dia nggak bakal selamat lagi, tapi setidaknya ada Bloodhound yang membuat temennya Saken crossbow of tank yang terbuka, bahkan tadi Saken yang dapat poin killnya. Saken dapat gol, Saken pun bisa sustain juga di bagian bawah, walaupun untuk sekarang ada serangan lagi dulu, coba lihat. Iya benar-benar ini udah bahkan ada bala bantuan yang hadir. Demon Knight masuk dengan satu buah Asura Aura dan Legend. Penalty zone-nya masih bisa dihindari dengan cukup baik sehingga Nuts harus kehilangan penalty zone untuk beberapa detik ke depan. Wow. Tapi di bagian bawah, 2 lawan 2 harusnya. Ada satu lagi
Blazing Duel yang dikeluarkan One mencoba untuk menahan badan di area tersebut. Tapi ada Super Fin, bahkan untuk sekarang Moreno-nya harus mundur lagi, mereka harus set up ulang lagi. Wah ini di arah atas, Chorizo-nya dia punya range juga. Dengan adanya Fire Missile. Mukul mundur Demon Kite dan Natsil terus-terusan kecicil. Dan lihat damage-nya. Menuju ke arah Demon Kite udah banyak banget menggugurkan HP-nya. Dan sekarang Turtle yang ketiga nggak bakal dibiarin oleh Bigetron Alpha. Nggak akan ada perfect Turtle harusnya untuk arah GPS dan teritori. Wow. Yang sudah diamankan pula Turtle ketiga di-secure oleh Super Ken. Yap, itu dia satu Turtle berhasil langsung diamankan. Dan gue penasaran apakah ada Ice Queen One? Ada, Di dalam tubuhnya langsung item Xbox? pertama. Dan benar iya, Ice Queen One. Mungkin Ice bertanya-tanya Queen. kok Ice Queen One, tapi efek slow-nya di sini yang diambil. Ya, ada Bener-bener efek slow-nya dari tadi ngeganggu. Orang udah kebakar, mau kabur nggak boleh, tapi dibakar terus. Iya kakinya Capek, Bu. dipegangin ya. Slow mo langsung. Tapi item selanjutnya seharusnya biasa Xbox ini bikin langsung ke Immortal ya. Yap. Biar nanti Piraga Armornya Benar. pecah dia ada Immortal lagi. Ada Last Insanity lagi. Iya, Piraganya keisi lagi. Tapi kalau kita bisa lihat ya dari segi jungle-nya. Terlihat dari Demon Kite masih belum ada satupun item yang selesai. Karena dia fokus banget untuk bisa bikin item defense terlebih dahulu. Terlihat dengan adanya Steel Leg Plates dan juga Dreadnought Armor. Hanya mengandalkan damage dari Fury Hammer-nya aja. Dan itu belum cukup untuk bisa melakukan engagement. Oke, sekarang mereka semua masih dalam tempo yang sangat lambat sekali. Super Fin langsung ditabak Tyrant Revenge. Asura Aura Flicker dikeluarkan. Demon Kite berserta dengan Aqua yang ada di dalam tubuhnya. Tapi Moreno pun di area tersebut mencoba untuk bisa membantu dan juga memberikan backup-nya. Chorizo membakar lagi dengan Fire Missile yang dia miliki. Tapi belum memberikan impact yang begitu tebal. Bahkan untuk kali ini adakah Tyrant Revenge yang bisa menabrak? Tidak. Diurungkan kembali niatnya. Lebih berfokus untuk ngancurin satu tertarik di bottom lane. Dan di-clear dengan begitu cepat dengan Blazing Duel dan Saken. Dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Puppet of the String-nya masih bisa dihindari dengan cukup baik. Tapi outer turret pun masih bisa dipertahankan walaupun Chorizo terjebak. Yap, Chorizo. Udah ada satu lagi Fire Missile terus-terusan. Dia taruh di area tersebut. Tapi ternyata penalti zone untuk kali ini. Nats berhasil terkena karena dua orang. Dan Moreno masih sustain. Iron Hook yang gak kena karena siapapun dengan konsil yang udah dikeluarkan oleh Finn sebelumnya. Tapi di situ ada 5 player dari arah GPS dan itu adalah celah yang begitu besar yang bisa dimanfaatkan di mana Super Ken bisa menghancurkan 2 turret di arah top lane. Demon Kite masih ada immune dari sebuah Ashura Auranya sehingga tidak berhasil untuk terkena efek sisinya. Tapi Aqua udah secure juga ke arah Ice Queen One. Yap. Nantinya siapapun yang dirasuki itu bakal kena efek slow loh dari hard wave-nya. Ini RGPS jatuhnya agak ngilu-ngilu juga loh. Mereka oke lah mendapatkan satu atau tarik bagian bawah. Tapi di atas innernya kebuka lagi. Bener-bener mereka tadi lama banget di bagian bawah. Full 5 orang Super Fin. Ada di area tersebut. Nats mencoba untuk maju, mencoba untuk ngebadani. Tapi ada satu orang tadi sepertinya udah langsung tenang ngomong dengan Tyrant Revenge dan juga Tyrant Rage. Tapi penalti zone kena lagi karena beberapa player. Bahkan barusan ada crossbow yang langsung dikeluarkan. Tapi Saken masih bisa bertahan di area tersebut dengan sedikit lagi yang tersisa. Tapi 4 player dimiliki oleh pemain dan Bigetron Alpha. Mereka semua berhasil membalikkan keadaan di mana ada 3 player dimiliki oleh pemain dari GPS. Malah langsung menghilangkan dengan sangat cepat. Bagi kemana Eman? Eman ditampol punggungnya. Patah sudah seluruhnya. Eman menghilang 4 player dari arah GPH yang berhasil di pick up oleh Bigetron Alpha. Membuat kali ini Lord yang pertama pun bisa didapatkan tanpa adanya kontes sama sekali. Terlalu berani, terlalu dive in dari arah GPH untuk bermain di dalam satu outer turret di arah tengah. Dan itu yang bisa dimanfaatkan. Sehingga tadi yang kita bisa lihat damage dari Demon Kite ya belum cukup. Dan tadi ada sebuah decimation yang akhirnya nggak kebuka. Nggak kebuka sama sekali. Padahal mereka tadi setupnya udah bagus banget ya. Tyrant Range, Tyrant Defense, Tyrant Range kena penalty zone masuk ke bagian belakang. One selamat. One bisa ngecicil dari atas lewat crossbow tanknya. Di bawah untuk Valentina. Free juga tadi. Ya. Wah boleh-boleh. Dan sebenarnya Aras GPS mereka main yang tabrak. Close range combat ya bisa kita bilang ya. Semuanya tabrak banget dengan jarak yang nggak begitu jauh. Dan itu bisa dibikin sulit dengan adanya Moreno yang punya efek terrifying. Yap. Itu susah gerak loh kalau kena efek terrifying tipis-tipis ya. Apalagi cooldownnya kan cepat dari Arcane Shade Shadow Strike-nya. Ini barusan Super Fin nge-flank dari bawah loh Ul. Dia konsil, dia lewat bawah. Targetingnya ya udah Eman, tapi Eman untungnya masih bisa ngegocek. Lewat satu Battle Mirror Image yang masih dia milikin. Yap, dan kali ini Lord yang pertama pun sudah berjalan di arah top lane.
sudah hampir sampai kepada base turret yang dimiliki oleh Aras GPS dan inner turret kembali berguguran. Bigetron Alpha setup seperti apa? Tapi dua orang kena. Langsung tadi hampir saja turret yang kuat tapi Rata langsung dibatalkan juga. Dengan ada super kandida tersebut bahkan Rata sekarang menghilang. Crossbow tag yang terbang di udara. It's time to fly. Di saat One ku terbakar pesawat, disitulah kau. Hanya tinggal kedakan dan sekarang ada 3 player yang hilang dari Aras GPS. Bahkan aku hanya sedikit lagi bisa dibakar terus-terusan. Aku aja masih berhasil selamat. Lainnya berhasil menjepit. Tapi Sorizo juga immortalnya udah pecah. Tapi sekarang Light hanya sendirian. Moreno berhasil kembali menciptakan momennya. Light tersisa sendirian. Bigetron Alpha memiliki 5 player yang sudah siap siaga untuk bisa masuk ke dalam base yang dimiliki oleh Aras GPS. Tapi Nat sudah hadir, Demonkai sudah hadir. Mereka masih mencoba sekuat tenaga untuk defense. Oke, mereka masih berhasil defense sejauh ini. Tapi di bawah udah ada lagi satu wave minion yang siap untuk membantu Bigetron Alpha menghancurkan pertahanan. Rasa sekali tampil coba sakit banget bahkan Sorizo yang terus mencicil dengan ada satu player missile yang punya. Iron Dogja berhasil connect. Hilanglah sudah. Satu player di atas tapi Rata dirinya masih berhasil bertahan aja saja. Demonkai pun sekarang udah lejam. Ada beberapa player crossbow yang di bagian atas tidak ada yang bisa mengganggu. Ditembakin terus. Sakit menggila. Sakit lupa caranya untuk landing ke tanah dari Land of Dawn. Last Insanity yang mengusir mundur. Dan sekarang Aras GPS hanya bertahan dengan 2 playernya saja. Satu wave minion di arah tengah bakal coba untuk diantarkan dan Saken berfokus ke arah base-nya dan Bigetron Alpha memulangkan Aras GPS di lower bracket. Wow, kemenangan yang sangat cepat. Kita mau dengar suara dari Senayan. Bigetron! 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 Luar biasa sekalian. GG, RSG, mereka sudah memberikan permainan terbaiknya pula. Tapi apalah daya, ini sebuah kontes, ini sebuah pertarungan. Ada yang menang, ada yang kalah. Dan sekarang RSG ditaklukkan 2-0. Yap, Bigetron Alpha berhasil untuk melangkah ke babak selanjutnya. Dan masih menjadi perjalanan yang cukup panjang harusnya. Karena yang dihadapi habis ini adalah Eko harusnya. Tapi sekali lagi kasih apresiasi untuk Aras GPH.